pernah merasa bersalah setiap apa yang dia lakukan, dan baik pemukulan ke saya, terusnya bicara kata kotor ke saya, itu habis itu kayak orang nggak ada apa-apa gitu. Jadi kayak nggak pernah ada merasa bersalah dia. Saya juga sempat satu tuh nggak pantas sebagai orang tua kok kamu ngomongnya gini. Ini dengan kamu saya bodoh. Saya benar-benar apa ya? Itu saya bilang saya salah mirip. Yang saya lihat, saya pikir dia itu agamanya kan ilmunya lumayan. Saya pikir bisa ngebimbing gitu kan. Ternyata ini pelajaran untuk saya. Pada waktu saya ketemu dia, saya nggak istikharah juga sama Allah, saya nggak izin. Saya cuma meyakin bahwa dia agamanya bisa ngebimbing saya. Gitu. Nah, makanya saya nyesel banget, saya kalau seandainya sampai akhirnya anak saya jadi korban. Dan pada waktu itu juga saya sakit sekali, pada waktu 40 harian mami, maka mama saya belum kering. Itu yang saya laporin dia di Cirebon, dia bikin kerusuhan. Saya nyeselnya udah nggak bisa, udah ngerasa bersalah sama anak. Saya berdosa juga sama almarhum ibu saya. Itu saya nyesel. Jadi saya bodoh banget dalam kekurangan sama dia. Saya dipukulin, ada babak belur, saya dihina juga gitu. Kenapa kok saya baru terbuka gitu setelah anak saya yang jadi korban itu ya, saya nyesel. Saya malu, saya nyesel sama keluarga juga saya malu. Saya selama ini nahan, saya diem. Kalau ketemu orang juga saya nggak bisa ngomong. Oke, untuk proses hukum kan sedang berjalan ini. PR selanjutnya adalah, Mbak Yun ingat gak sih bahwa dari si abang ini, si mas ini ada sedikit perubahan, jadi dia punya rasa lebih was-was, worry segala macam. Itu menjadi PR panjang gak sih berpikir dan seperti apa harus membenahi ini? Iya, jadi saya juga parno. Jadi anak saya kalau misalkan itu ini masih punya akses, takutnya nanti kita buka pintu di lantai 28 tiba-tiba dia udah depan pintu. Jadi ada kekhawatiran dia, ketakutan dia ada, karena dia namanya juga walaupun badannya tinggi tapi dia masih umur 14 kan, dia psikisnya. Menurut saya bersyukur hari masih mau bela mama gitu, sedangkan pada waktu anak aku merasa sakit pada waktu itu kan, waktu pertama kali Fajar tendang pintu kamar dan ngomong bangsa ke anak saya disuruh milih antara mami, anak, dan Fajar. Saya ikut Fajar tuh, jadi udah nyakitin kan, tapi hari alhamdulillah saya kasih ada anak dan dia masih mau bela saya. Itu aja sih. Ada rencana mau bawa ke psikolog atau hal lainnya? Sudah ada ke tahap itu? Iya, dia sempat juga sama aku, kenapa ya dulu nggak tenang, terusnya aku ngerasa ini gitu ya, pengen sih gitu, maksudnya rencananya seperti itu. Karena kan kasihan juga kan, saya ngerasa bersalah juga gitu sampai anak ketakutan gitu, itu aja sih. Kadang kalau sampai di apartemen misalkan waktu ada dia, pisau diamanin ya, pisau diamanin. Itu saking segitunya gitu. Sampai segitunya trauma ya. Trauma Traumatik. Balisa untuk si Mas ini siapa namanya? Mas Hari. HAP. Masih mungkin nggak untuk dibawa ke Komnas Perlindungan Anak? Iya, rencananya kami setelah preskon ini akan ke KPAI untuk minta perlindungan dari kekerasan-kekerasan yang sudah dialami selama ini, baik fisik maupun psikis. Karena selama ini juga kan belum pernah si yang dilaporkan ini ditangkap juga belum pernah, jadi masih mengkhawatirkan. Jadi kita akan progres ke sana. Itu laporan dari bulan apa, dari tanggal berapa? Maret kemarin, 23 Maret ini. 23 Maret 2021 sudah divisum juga, sudah. Sekarang kasusnya sudah sampai. Tinggal penangkapan aja. Setelah penangkapan itu keluar. Penangkapannya kapan ada? Keluarnya kapan surat? Nanti biar kepolisian yang akan menjawab nanti. Mbak, kalau boleh tahu komunikasi terakhir sama Polsek Pondok Aren kapan? Kemarin itu yang dia mau datang ke apartemen, saya udah takut kan, takutnya dia, ya namanya orang nggak tahu ya, namanya mungkin mancing orang mau datang baik, tapi kita nggak tahu gitu niatnya. Jadi saya udah minta keamanan sama security, sama resepsionis juga, Mbak, ini dia mau datang nih, nggak tahu nih hari ini atau besok. Waktu kemarin terakhir tuh. Nah itu, iya Mbak, pokoknya kalau sampai dia datang, akses diambil aja, gitu aja, saya ngeri gitu, karena masih bisa akses ke ini. Tapi sampai kemarin juga
sempat akses untuk masuk parkir sekarang udah diganti juga mungkin karena ada kejadian itu mungkin juga. Karena ada laporan dari kami, jadi pihak apartemen memperketat aturannya. Mas Terakhir Mas Hari, kalau boleh aku tanya, isi hati. apa sih yang kamu rasa sekarang, dan kalau seandainya kamu bertemu dengan orang itu, apa yang mau kamu sampaikan atas apa yang sudah dia buat sama kamu dan mamamu ya? Boleh diceritain ya? Ceritain dulu. Biar teman-teman tahu, biar seluruh Indonesia tahu kelakuan bapakmu sama kamu. Ceritain aja nggak apa-apa. Mas, agak keras Mas. Karena omongannya sangat kasar, suka bentak-bentak. Bisa dijelasin Mbak? Kronologisnya yaitu klien saya menikah pada tahun 2019. Setelah menikah itu klien saya mengalami KDRT dan penganiayaan terhadap putranya. Berangsur itu dari 2019 tanggal 6 September. Tadinya itu tidak dilaporkan saat itu karena masih dimaafkan ya. Kemudian membuat pernyataan yang isinya, aku Fajar Umbara berjanji tidak akan menzalimi istriku lagi dengan cara fisik maupun psikis, baik berkata keji, meludah, memukul, mencengkram, mendepak, atau mengancam dan sebagainya. Demikian pernyataan ini aku buat dalam keadaan sadar dan ikhlas. Dan jika aku melanggar lagi maka aku akan siap dipolisikan. Itu tahun 2019 setelah menikah persis. Nah, ini tidak ada LP ya saat itu. Kemudian terjadi lagi berangsur-angsur sampai akhirnya di tahun 2020 klien saya baru berduka ditinggal oleh ibunda tersayang. Kejadiannya di Cirebon. Saat itu ada percekcokan sampai tetangga keluar, Pak RT, Pak RW semuanya menengahi ya. Terus terjadi kekerasan fisik terhadap klien saya. Sampai tangannya retak ya, Ibu ya. itu kejadian pada 2020. 2020 setelah ibundanya meninggal. Dan klien kami langsung membuat LP di Cirebon, Polres Cirebon Kota, 29 Agustus 2020. Kemudian berangsur-angsur kejadian lagi, baik berupa percakapan, chattingan di telepon, handphone, WhatsApp, yang kepada klien saya sangat tidak etis ya untuk dibacakan sebenarnya. Lu selipin pisau ke punggungnya, terus suruh hadapin gue. Kalau lu khawatir anak lu kenapa-kenapa. Percakapan seperti ini dilontarkan ke klien saya ini sebenarnya sangat tidak pantas. Kemudian percakapan yang berikutnya, bawain dia kunci Inggris atau pisau, tapi jangan lu temenin, suruh ngadepin gue, nggak akan fatal gue janji. Nah, kata-kata seperti ini banyak lagi, masih banyak lagi yang sangat tidak pantas kepada klien saya, sehingga klien saya mengalami tekanan batin, psikis, maupun selalu merasa ketakutan, baik klien saya maupun putranya. Terhadap putranya pun, karena sering mendengarkan percekcokan, diperlihatkan secara langsung seperti nonton film ya. Jadi kasihan gitu loh. Sampai dia itu berontak. Dia umur 14 tahun. Berontaknya macam-macam. Namanya masih di bawah umur. Tidak terarah. Sampai akhirnya mereka adu pukul. Adu pukul terjadi di 2021 di apartemen. Sampai mengalami tangannya memar-memar, bengkak, di pelipis, di tangan kanan dan kirinya. 23 Maret 2021. Adu pukulnya mesra nggak sih?
Ya, Adu pukulnya masih apa? adu pukulnya antara ayah sambungnya dengan putranya. Ya. Oke, Mbak Lisa, sorry saya potong tadi. Itu pelaporan untuk yang di Itu di Polsek Pondok Aren. itu udah Ya. sampai detik ini udah ada tanggapan dari mereka? Sudah, pihak kepolisian penyidik pun sudah Memanggil? mengeluarkan surat penangkapan. Kita menunggu saja prosesnya karena kita yakin pasti ini akan diusut secara tuntas. Mengingat korbannya adalah di bawah umur yang harus kita lindungi secara jiwa raganya. Dan begitu percakapan-percakapan yang dilakukan macam-macam sekali. Ada lady boy sama anak sambungnya, masa ngomong seperti itu ya? Ini nggak pantas banget. Omongan bencong, Dari ayah sambungnya ke ayah sambungnya ke putra. Dari Fajar ke Malu gue punya anak mental bencong. Masa seperti itu seorang ayah sambung ke anaknya? Mestinya kan menganggapnya seperti anak kandung sendiri, menyayanginya, melindunginya, mendidik yang baik. Tapi ternyata tidak seperti itu.